Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rizkinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Cahaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini, saya membagikan video kelanjutan reparasi paket di mesin beko atau caruk. Ini proses pembuatan shock bushing untuk as paketnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk awal video kali ini, saya mengecek atau menyeting bahan mentahnya untuk pembuatan shock bushing. Nah, ini kita mulai penyetingan di mesin bobotnya menggunakan dial manual. Nah, memang butuh kesabaran untuk penyetingannya. Masih tahap penyetingan. Meskipun enggak center, yang penting lurus, yang penting bulat. Istilahnya itu seperti itu, karena ini masih bahan mentah. Tapi kalau pas finishing atau sudah ya kita harus hati-hati ataupun harus presisi sekali untuk penyetingan awal ini. Nah, kita lanjut untuk penataan mata pahatnya dulu, karena ini yang paling penting, menggunakan mata pahat awal pengeprasan. Karena apa ya, bekas potongan blender itu agak keras, meski tingkat kekerasannya asnya itu di angka ST60. Kalau kita pemotongannya menggunakan blender potong itu bisa lebih dari ST60, lebih sedikit untuk lapisan dari potongan itu sendiri. Nah, mulai penataan mata pahat untuk pengeprasan. Ini mulai tahap pengeprasan awal pembuatan shock bushing untuk as paket. Kenapa kok as paketnya kita ganti shocknya? Karena shock dari bawahan paketnya itu sudah aus berat, sehingga kita harus perbarui lagi untuk bushingnya atau tempat shock bushingnya. Ini mulai dari bahan mentahnya sudah mulai terlihat pengeprasan awalnya. Lanjut untuk pemerataan masih belum. Ini butuh kesabaran. Yes, intinya yang penting kita harus sabar, kita harus teliti. Jangan sampai ada kekeliruan dari setiap pekerjaan yang kita geluti. Kalau bagi saya, apapun pekerjaan itu, baik pembubutan, baik pembelanderan, baik pengelasan, baik penyetingan, baik dan sebagainya dan lain-lain, itu pun yang penting kita nikmati, kita jalani, yes, dibikin happy aja. Pasti bisa. Kalau untuk bagi pemula itu ya meski harus banyak belajar, terutama kalau saya ini ya masih banyak belajarnya juga, karena masih setengah-setengah pemula lah. Ini sudah mulai agak rata. Untuk proses pengeprasan awal, proses pemotongan blender itu pasti tidak akan rata, pasti banyak belendut-belendutnya. Ya itu sudah wajar, karena pemotongan blender itu ya kurang lebih seperti kemarin-kemarin itu gimana hasilnya, ataupun ya gimana, itu pasti tidak bisa rata.
terkecuali kita menggunakan blender potong robot. Itu bisa presisi, bisa tapi yang nggak bisa langsung dipakai yang tetap kita kepras meskipun bekas potongan blender yang menggunakan blender potong robot. Apalagi kalau kita menggunakan blender potong manual ya seperti ini loh, masih belum rata padahal sudah beberapa kali pengeprasan. Nah, ini busingnya, nanti kita masukkan busingnya. Setelah itu busing ini setelah masuk, nah ini mulai tahap pengeboran untuk lubang as tengah atau lubang rumah busing tadi. Nah, setelah kita ini selesai, nanti kita pasang di busing bodi bucket. Prosesnya ya lumayan karena ada 4 busing yang untuk reparasi as di mesin bucketnya. Ini masih tahap pertama. Kalau tahap kedua, ketiga, keempat yang pembuatan busingnya ya wis nggak sempat untuk memvideokan, jadi ya cukup satu kali saja videonya. Yang penting teman-teman ada yang paham, ada yang bisa oh jadi seperti ini, oh jadi seperti itu ya, nambah-nambah wawasan. Pengeprasan bagian dalam. Ini mulai tahap pengeprasan bagian dalam atau menggunakan pahat leng. Kita lubangi selebar diameter busing yang paling luar. Berapa sih ukuran busingnya ini? Ukuran busingnya ini untuk asnya kita menggunakan as 80. Kalau untuk tebelnya kita menggunakan ada yang 80, ada yang 100. Beda-beda karakternya, nanti beda-beda fungsinya juga. Kalau yang untuk 100 itu nanti ada pennya, pen untuk penahan supaya asnya nanti itu tidak goyang atau tidak lepas saat dioperasikan. Istilahnya itu kancingan ataupun pen kancingan. Nah, seperti itu. Ini mulai tahap pembesaran. Bagi teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe, terima kasih. Dan yang belum like, share, dan subscribe, silahkan like dan subscribe channel saya agar makin semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Nah, masih banyak video-video yang lain yang belum sempat untuk memvideokan ataupun mengupload atau dan sebagainya. Nah, ini salah satu keausan dari body bucket untuk asnya. Nah, ini nanti kita ganti semua untuk busingnya. Ini sudah aus berat untuk busingnya, jadi kita gunakan bahan material utuh untuk pembuatan sok busingnya. Ini sudah pemalikan bahan dan sudah hampir finishing untuk pengeprasan bagian dalam. Bagian luar ya maaf nggak sempat untuk memvideokan. Ini bagian dalam. Untuk teman-teman yang ingin lihat live-nya ada. Kalau yang pembuatan sok ini kemarin saya sudah live kan untuk pembuatan busing mulai dari nol. Ya mungkin waktunya agak panjang pas waktu live itu, jadi ya mungkin banyak ya di skip yang gak apa-apa. Yang penting ada wawasan atau pengetahuan yang bisa saya bagikan meskipun hanya sedikit. Masih tahap pengeprasan bagian dalam tempat sok busingnya.
ini sudah hampir selesai, sudah hampir finishing untuk pembuatan busingnya. Nah, ini sudah finishing. Nah, lumayan bagus, lumayan presisi untuk pembuatan shock busing. Nah, ini ada totokannya buat nanti busingnya. Nah, ini sudah tinggal pemasukan, tapi nantilah setelah kita pengelasan di tempat paketnya nanti. Tempat paketnya nanti kita ya perlu reparasi juga untuk gimana. Nah, untuk teman-teman yang sudah like, share, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.